Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi hari ini bersama Pak Ikhwan dalam pelajaran IPS di semester 2. Sebelum kita masuk materi, kita berdoa dulu. Kemudian nanti ada sedikit penyampaian yang akan Pak Iwan sampaikan kepada kalian. Berdoa disilahkan. Selesai. Sebelumnya Pak Iwan ingatkan untuk tetap menjaga kesehatan, kemudian menerapkan 3M ya, rajin mencuci tangan, kemudian memakai masker dan senantiasa menjaga jarak dalam semua aktivitas kita. Oke, di semester 2 ini kita akan mempelajari bab 3. Apa saja sih materinya di bab 3 ini? Oke, bab 3 ini yang akan kita pelajari yaitu tentang perdagangan internasional dan ekonomi kreatif. Perdagangan internasional ini perdagangan yang melibatkan antara satu negara dengan negara lain, yaitu perdagangan antar negara. Tapi sebelum ke sana, kita akan belajar terlebih dahulu tentang produksi ya. Jadi sebelum masuk ke materi perdagangan internasional, kita akan belajar tentang produksi, kemudian distribusi, kemudian konsumsi. Oke, jadi 3 hal ini yang akan kita pelajari. Kenapa harus kita belajar materi itu? Karena untuk melakukan perdagangan internasional itu membutuhkan syarat. Syarat yang paling pokok adalah kita harus memproduksi barang dulu. Setelah diproduksi, baru nanti barang itu akan didistribusi. Nah, setelah diproduksi, kemudian barang itu didistribusi. Nah, dalam distribusi inilah, kalau distribusinya ke luar negeri, maka ini dikenal dengan perdagangan internasional. Oke, tapi kalau di dalam negeri, dia nanti masuk ke perdagangan nasional. Seperti itu. Oke, kalau di antar pulau masih di dalam negeri, bisa disebut dengan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Oke, tergantung pertanyaannya seperti apa. Nah, setelah barang itu didistribusi, nanti barang akan dikonsumsi. Oke, dikonsumsi. Nah, tentunya barang ini dikonsumsi setelah nyampe kepada pembelinya atau konsumennya, baru dikonsumsi. Oke, kita bahas poin yang pertama sekarang, yaitu tentang kegiatan produksi. Produksi yang seperti Pak Iwan bilang tadi adalah kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa. Oke, jadi kegiatan menghasilkan barang ataupun jasa ini adalah kegiatan produksi. Oke, contoh misal kalian contohnya kegiatan ini contohnya kalian membuat kue. Oke, ini contoh kegiatan produksi. Kemudian kalau di bidang jasanya, contohnya di bidang jasa, kalian menjadi tukang sol sepatu. Nah, itu masuk ke dalam kegiatan produksi. Seperti itu. Nah, tujuannya apa sih produksi itu? Tujuan yang pertama adalah menghasilkan barang atau jasa, itu yang paling pasti. Yang kedua, memperluas lapangan kerja. Contohnya, misal Gunung Madu. Dulu sebelum ada Gunung Madu, sebelum ada PT Gunung Madu, sebelum ada produksi gula di Gunung Madu,
itu orang-orang sekitar Gunung Madu ya kerjanya hanya bertani biasa. Kemudian setelah adanya PT GMP, adanya produksi gula di PT GMP, kemudian butuh tenaga kerja yang banyak. Nah, tenaga kerja ini kan ada yang tebang, ada yang spraying, eh, ada yang seset dan lain sebagainya. Nah, ini butuh tenaga kerja semua. Nah, disinilah terbuka lapangan pekerjaan. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah memenuhi kebutuhan pasar. Nah, produksi, kalau nggak ada PT GMP mungkin gula di Indonesia kekurangan seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah paling pasti adalah mencari keuntungan. Oke. Ini kegiatan produksi. Kemudian untuk bisa memproduksi suatu barang atau jasa itu butuh yang pertama adalah bahan baku. Keadaan alam ini bisa diganti dengan bahan baku. Yang kedua adalah tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah butuh modal, dan yang keempat adalah butuh jiwa kewirausahaan atau jiwa bisnis. Oke. Jadi kalau sudah punya bahan baku, sudah punya tenaga kerja, sudah punya modal, tapi jiwa bisnisnya ini tidak punya, ini usahanya tidak tahan lama atau bisa-bisa bangkrut. Seperti itu. Oke. Itu tentang produksi. Kemudian titik poinnya di sini, tidak ada suatu wilayah yang bisa memproduksi suatu barang atau jasa yang dibutuhkan. Jadi suatu wilayah atau negara itu tetap membutuhkan negara lain. Tidak bisa semua kebutuhan itu dibutuhkan oleh wilayah itu sendiri. Jadi tetap membutuhkan wilayah lain. Nah, saling membutuhkan inilah nanti timbul perdagangan internasional. Jadi konsep saling membutuhkan ini karena saling membutuhkan maka muncul perdagangan internasional. Oke. Jadi saling membutuhkan antar wilayah atau antar negara, muncul perdagangan internasional. Contohnya di samping ini. Oke. Contohnya di sini. Oke. Contohnya di Indonesia kita bisa membuat bus, tapi mesin, mesinnya kita tetap beli dari luar negeri, gitu. Untuk jadi bus seperti ini, ini mesinnya beli, kemudian dirakit, jadilah bus seperti ini. Nah, kondisi ini saling membutuhkan. Ketika ada pesanan bus, maka beli mesin. Ketika ada pesanan bus, beli mesin. Nah, seperti itu. Terjadilah di sini nanti perdagangan internasional. Seperti itu. Oke. Kemudian yang berikutnya kegiatan distribusi. Nah, perdagangan internasional tadi masuk ke kegiatan distribusi, yaitu menyampaikan barang atau mengantarkan barang dari produsen diangkut ke konsumen. Oke, diangkutnya bisa via darat, bisa via laut. Nah, ini diangkut ke konsumen. Oke, seperti itu. Itu distribusi. Nah, yang mempengaruhi distribusi itu kesediaan pasokan barang, alat angkutnya, infrastruktur, kemudian biaya pengangkutan. Itu yang mempengaruhi kegiatan distribusi. Dan kemudian berikutnya adalah kegiatan konsumsi. Nah, setelah barang itu didistribusi, maka barang itu langsung bisa dinikmati konsumen atau dikonsumsi. Kegiatannya namanya konsumsi, orangnya namanya konsumen. Mendapatkan barang, konsumen itu harus beli itu dengan uang biasanya dinyatakan dengan harga, satuannya harga. Biasanya uang itu dinyatakan dengan harga.
identik dengan harga. Nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang itu disebut dengan harga. Nah, masing-masing barang tentunya punya harga masing-masing. Apa yang mempengaruhinya? Yang pertama, yang mempengaruhi harga suatu barang itu yang pertama adalah jarak distribusi. Oke. Barang sama-sama misal gula GM, sama-sama gula GM dijual di Bandar Agung dengan di Pulau Jawa, harganya pasti berbeda. Ini pasti berbeda karena apa? Jaraknya dari Gunung Madu ke Bandar Agung dengan jarak dari Gunung Madu ke Jawa itu berbeda. Kemudian yang berikutnya yang mempengaruhi harga adalah ketersediaan barang. Oke, ketersediaan barang. Yang kemudian berikutnya adalah perbedaan kebutuhan. Dan yang terakhir adalah adanya persaingan. Persediaan barang, misal kalau barangnya banyak, yang butuh sedikit, biasanya barang itu akan murah. Tapi sebaliknya, yang barang itu sedikit, yang butuh banyak, misal barang sedikit, yang butuh ini banyak, biasanya barang itu akan mahal. Nah, kemudian perbedaan kebutuhan, masing-masing orang butuhnya berbeda gitu, seperti itu, masing-masing wilayah butuhnya berbeda. Kadang ada yang satu produk di wilayah tertentu akan mahal harganya, tapi di wilayah lain akan murah harganya, seperti itu, tergantung kebutuhannya. Kemudian persaingan, ini biasanya kalau semakin banyak yang bersaing, biasanya harganya semakin murah. Oke, seperti itu. Mereka akan berlomba-lomba untuk mendapatkan konsumen, Nah, konsumen ini kan senang barang yang harganya murah. Oke, seperti itu. Nah, ini untuk materi pengantar tentang kegiatan ekonomi, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Harus urut, produksi dulu, distribusi baru konsumsi. Oke, berikutnya kita masuk ke materi perdagangan internasional. Oke, perdagangan internasional tadi adalah perdagangan dari satu negara ke negara lain. Oke, negara lain. Oke, ini perdagangan internasional. Kemudian yang mempengaruhi atau yang mendorong perdagangan internasional, yang pertama adalah ini, perbedaan sumber daya alam. Nih, yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Masing-masing negara itu punya sumber daya alam masing-masing. Jadi kalau kita nggak punya sumber daya alam tertentu, kita ya harus beli. Contoh nih, Amerika nggak punya sumber daya karet, sementara mereka punya pabrik karet, maka kan butuh membeli karet nih, karet sebagai bahan baku, maka dia akan membeli karet. Salah satu produsen karet mentah bahan baku karet adalah Indonesia, maka dia akan beli di Indonesia. Nah, disinilah akan muncul perdagangan internasional. Oke, yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Oke, contoh, Jepang mampu buat motor yang bagus, motor dengan kualitas yang oke. Indonesia bisa ada motor-motor ciptaan karya anak bangsa, tapi kualitasnya tidak sebagus motor yang dibikin oleh Jepang. Oke, makanya konsumen Indonesia lebih menyukai motor-motor bikinan orang Jepang karena kualitasnya relatif lebih bagus. Nah, disitulah kenapa kita motornya itu tidak sebagus Jepang, karena sumber daya manusianya. Oke, sumber daya manusianya masih kurang, masih unggul Jepang. Nah, sehingga kita harus membeli motor di negara
Jepang, dari negara Jepang, seperti itu. Oke, itu perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Yang berikutnya adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hampir sama dengan perbedaan sumber daya manusia. Kemudian bedanya apa? Kalau ini SDM-nya, ini orangnya, kemampuan orangnya. Kalau ini teknologinya, kemampuan teknologinya. Seperti itu. Ada kita sudah beli teknologi, tapi tapi orangnya kurang. Nah, itu nanti masuk ke sumber daya manusianya yang nggak bisa. Kita sumber dayanya manusianya ada, tapi teknologinya kurang, seperti itu. Alat-alatnya kurang. Nah, itu masuk ke teknologi. Yang berikutnya adalah perbedaan budaya suatu bangsa. Kita punya batik misal contohnya, tapi Inggris tidak punya. Nah, orang Inggris kalau pengen batik ya belinya ke Indonesia, seperti itu. Nah, disinilah terjadi perdagangan internasional. Oke, lanjut ke manfaat. Banyak manfaatnya. Yang pertama ya memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Oke, kemudian mendorong kemajuan ilmu pengetahuan, memperoleh keuntungan, mengurangi pengangguran dan sebagainya. Nah, kita masuk ke yang paling pokok, biasanya keluar di soal ulangan atau ujian ataupun di seleksi masuk SMA. Ini biasanya hambatan perdagangan internasional. Yang pertama adalah perbedaan mata uang. Ini sangat menghambat. Kenapa kok bisa menghambat? Biasanya kita jual beli pakai rupiah. Nah, kalau kita berdagang dengan negara lain, kita harus menyesuaikan mata uang di sana. Misal kita berdagang dengan Cina, maka kita harus menyesuaikan mata uangnya, ya harus kita pakai yen. Seperti itu. Kalau kita mau membeli barang misal di negara Cina, seperti itu. Atau kita bisa pakai mata uang internasional, yaitu dolar Amerika. Seperti itu. Nah, ini sangat menyulitkan sekali. Nah, kemudian yang berikutnya kualitas sumber daya yang rendah. Ini juga menjadi hambatan. Harusnya kita bisa memproduksi barang yang canggih, handphone yang bagus, motor yang bagus, karena sumber dayanya yang rendah, baik sumber daya alam, bahan bakunya maupun sumber daya manusianya, sehingga kita mau berdagang susah, mau menghasilkan produksi barang susah, sehingga ini menjadi hambatan. Kemudian yang berikutnya proteksi atau perlindungan. Proteksi ini menjadi hambatan. Ini pemerintah melindungi produk lokal. Nah, supaya apa? Supaya produk lokal itu tidak mati. Oke, supaya tidak mati atau tewas. Nah, seperti itu. Ini proteksi. Contoh nih, misal kita punya cangkul, kita punya industri cangkul. Sementara Cina juga punya cangkul. Oke, maka yang dilakukan pemerintah itu kalaupun ada kerjasama, pasti cangkul ini tidak masuk, ataupun kalau masuk jumlahnya sedikit. Kalau mau masuk ke Indonesia, barang itu masuk ke Indonesia sedikit. Kenapa? Karena pemerintah melindungi atau melakukan proteksi. Supaya apa? Produksi cangkul di Indonesia tetap berjalan, pengusahanya nggak bangkrut. Seperti itu. Hambatan yang berikutnya adalah kuota. Kuota ini pembatasan jumlah. Harusnya bisa 1 juta, akhirnya kita bisa ekspor atau beli cuma 500.000. Akhirnya itu menghambat. Ini bisa menghambat. Kalau kita punya stok 100.000, 1 juta yang bisa kita jual ke negara itu 500.000, maka 500.000 itu kan sisa, nggak terjual. Harusnya terjual, karena adanya kuota akhirnya tidak terjual, maka kita harus mencari konsumen yang lain. Nah, konsumen yang lain itu kan butuh proses, butuh negosiasi dan lain sebagainya. Itu sangat menghambat dengan adanya kuota. Yang berikutnya adalah politik dumping. Politik dumping ini jual barang lebih murah. Oke,
Ini politik dumping. Jual barang di luar negeri lebih murah, seperti itu. Ini politik dumping. Bayangin aja, kita di Indonesia jualnya 15.000, di luar harus dijual 10.000. Nah, ini sangat menghambat sekali. Oke, ini politik dumping. Keuntungannya di sini misal 6.000, di sini cuma keuntung 1.000 misal. Oke. Nah, ini sangat menghambat. Kemudian tarif dan biaya masuk. Tarif dan biaya masuk ini adalah biasanya berhubungan dengan pajak. Kalau pajaknya mahal, biasanya ini sangat menghambat para pedagang. Oke. Ini tentang hambatan perdagangan internasional. Kemudian materi yang berikutnya adalah ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu intinya ada di inovasi dan kreativitas. Oke, ada di sini. Kalau punya inovasi, kalau punya kreativitas, maka ekonomi kreatif akan jalan. Seperti itu. Ada 14 subsektor ekonomi kreatif. Yang pertama, periklanan, arsitektur, pasar dan seni, dan sebagainya sampai dengan riset pengembangan. Nanti kalian akan ada tugas produk. Silakan dikerjakan tentang ekonomi kreatif. Tugas produknya tentang ekonomi kreatif ya, di bab ini, bab 3. Oke, silakan dikerjakan. Untuk bisa mengerjakan tugas produknya, kalian harus punya ini, inovasi dan kreativitas. Oke, silakan dibaca nanti di tugas produknya. Kemudian upaya yang dilakukan untuk mengembangkan ekonomi kreatif sangat banyak. Yang pertama, meningkatkan SDM. Yang kedua, peningkatan teknologi. Kemudian mengadakan pelatihan, kemudian menyiapkan investor. Nah, itu upaya-upaya yang bisa ditempuh untuk meningkatkan ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, materi terakhir adalah pusat-pusat keunggulan di Indonesia. Ini yang bisa menjadikan negara kita sejahtera ketika ini bisa kita olah. Ini bisa diolah. Oke, Papua contohnya punya emas dan tembaga. Kemudian NTT, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat itu punya kawasan wisata. Oke, ini punya komodo yang hanya satu di dunia. Kemudian Kalimantan punya batu bara. Sulawesi punya nikel. Kemudian Jawa dan Bali tempat wisata, industri. Ini Jawa dan Bali. Kemudian Sumatera perkebunan, singkong, karet, sawit. Nah, jika ini semuanya diolah, maka kita akan sejahtera. Seperti itu. Nah, ke depan ini menjadi tantangan kalian supaya ini semua bisa diolah dan bisa mensejahterakan bangsa kita. Seperti itu. Kemudian, dan yang paling pasti, jangan sampai ini jatuh ke tangan orang asing. Ini tolong dijaga, jangan sampai ini semua jatuh ke tangan orang asing. Yang terakhir adalah organisasi perdagangan bebas. Ada MEA, ada ASEAN, ada APEC, MEE, ada WTO. Ini dibaca, MEA ini di Asia Tenggara. Kemudian AFTA ini pun sama. APEC ini Asia Pasifik. Biasanya ini berkaitan dengan minyak dan lain-lain. Kemudian ada MEE ini di Eropa.
Kemudian ada WTO, ini perdagangan di seluruh dunia, ini biasanya induknya di sini WTO. Oke. Oke, ini materi IPS bab 3 sampai di sini. Mudah-mudahan sedikit ini kalian jelas. Kita ketemu lagi nanti di lain waktu, kemungkinan di bab 4 yang berikutnya. Silahkan dipelajari, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.